Hari kiamat ibu-ibu semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kita semuanya, mudah-mudahan masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami ucapkan sebagai pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada ibu-ibu yang senantiasa rutin mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari, wabil khusus yang ikut sumbangsinya ya, makanan-makanan ringan, mudah-mudahan itu semua dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita dan kisah ini sangat masyhur ya. Kalau sambutan cukuplah sambutan. Karena sambil nunggu Ustaz Abdul Khalik, ada seseorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tersebut adalah sholat tahajud selama 20 tahun lamanya. Kalau sholat tahajud saja sudah dilakukan selama 20 tahun, jangan ditanya kalau sholat 5 waktunya, berarti sudah pasti dilakukan. Namanya Abu bin Hashim. Nah, suatu ketika Abu bin Hashim ini ingin mengambil air wudhu di sepertiga malam. Kalau tahajud biasanya begitu dianjurkannya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sepertiga malam bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan buat kalian. Insya Allah Tuhanmu akan mengangkat derajatmu kepada derajat yang tinggi, maqamam mahmuda, derajat yang tinggi. Nah, Abu bin Hashim ini melakukan tiap malam sholat tahajud selama 20 tahun. Nah, ketika Abu Hashim ini hendak mengambil air wudhu ya, di mana orang sedang terlelap tidur, Abu Hashim ini sholat tahajud di waktu yang dingin, sangat dingin. Di Timur Tengah itu kalau lagi dingin banget Bu ya. Waktu saya melaksanakan umroh itu dinginnya luar biasa di Madinah waktu itu. Nah, di waktu dingin orang terlelap tidur, dia ambil wudhu dengan air yang dingin untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, malam itu ketemu sama makhluk Allah duduk di pinggir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim ini nanya begini, wahai hamba Allah, siapakah engkau? Kata makhluk itu, saya adalah malaikat Allah. Malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mencatat orang-orang yang soleh. Lalu kata Abu bin Hashim, itu apa yang kamu pegang? Oh, ini buku. Ini buku. Ini cerita sangat masyhur ini di kalangan pondok pesantren, bahkan ulama-ulama menceritakan kisah ini. Oh, ini buku, kata malaikat. Buku di mana catatannya adalah catatan-catatan orang yang bangun malam kemudian melaksanakan sholat tahajud. Sama kayak ibu-ibu sini kan, bapak sini kan jam 3 udah bangun ya. Habis bangun pergi kamar mandi, kencing dulu, habis kencing balik lagi, tidur lagi ya. Tidur lagi. Bobok lagi. Nah, pede itu yang namanya Abu bin Hashim, sangat pede. Oh, pasti ada nama saya di catatan itu. Wahai malaikat makhluk Allah, wahai utusan Allah, coba dibuka
apakah nama saya Abu bin Hashim ada nggak di catatan itu? Dibuka sama malaikat, Bu. Dicari dari huruf abjad misalnya A nih, oh nggak ada ini. A, B juga nggak ada. Kalau Abu bin Hisham berarti A kan. Adanya cuman Adul. Adul ada. Ahmad Yanto ada. Yang ahli-ahli tahajud Ahmad Musafa. Ahmad Suhal. Molor mulu. Ya, dengan pedenya kata malaikat setelah dibaca, enggak ada nama situ, enggak ada nama Abu bin Hisham bin Hashim ini, enggak ada. Di kisah itu ada yang mengatakan Abu bin Hisham, ada yang mengatakan Abu bin Hashim. Nah, setelah mendengar apa kata malaikat tidak ada nama dia, barulah Abu bin Hashim ini nangis sejadi-jadinya. Coba bayangin, Bu, tiap malam dikala dingin dia tahajud, dikala orang lelap tidur dia tahajud 20 tahun. Bayangkan, kok nggak ada nama-nama di catatan malaikat itu, nggak ada termasuk orang yang soleh di situ, nggak ada namanya. Nangis. Kata Abu bin Hashim, malaikat coba dibaca lagi, dilihat lagi, yang teliti, jangan-jangan nama saya kelewat. Kata Abu bin Hashim ini, dibuka lagi sama malaikat, dicari lagi itu yang namanya nama Abu bin Hashim. Kemudian laporan lagi, tidak ada nama kamu di sini. Nangis lagi sejadi-jadinya. Nah, setelah itu Abu bin Hashim ini nanya, saya ini sholat 20 tahun sholat tahajud, kok bisa nama saya itu gak ada? Apa yang menjadi sebab saya bukan tergolong orang-orang yang soleh, bukan tergolong dan masuk ke catatan orang-orang yang soleh itu? Ya malaikat Allah, ternyata Allah itu memberikan kabar, bilangin malaikatku kepada Abu bin Hisham itu, walaupun dia itu melaksanakan sholat tahajud selama 20 tahun, dia tidak ada di catatan buku yang terkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bilang sama dia bahwa dia itu hanya melaksanakan dengan kepentingan sendiri yang disebut hablum minallah. Dia sholat tahajud untuk dia sendiri, dia zikir untuk dia sendiri, dia sholat 5 waktu untuk dia sendiri. Nah, ternyata yang menjadi sebab dia itu sholat tahajud 20 tahun tapi tidak dikategorikan orang yang soleh, orang yang ahli surga. Ternyata dia itu ternyata dia itu tidak mau memperhatikan tetangganya yang sakit. Kata Allah, kamu asyik dengan Allah tapi kamu tidak peduli dengan tetanggamu, saudaramu yang sakit. Kamu tidak peduli warga sekampung itu ada yang kelaparan, kamu tidak peduli. Kamu asyik dikir saja, asyik sholat saja. Kamu tidak peduli dengan adanya anak yatim. Kamu tidak peduli dengan orang yang tiap malam itu tidak bisa tidur karena lapar. Emang kalau lapar tuh nggak bisa tidur, Bu? Ya ibu-ibu ngerasain lah ya. Kenapa ini lontang belanting ya, ngadep kanan salah, ngadep kiri salah, kok nggak bisa tidur ya? Ternyata lapar. Ini orang normal kalau punya duit udah wajar beli mie goreng ya, mie goreng yang isi dua biji, berarti ada 4, masak, makan, kenyang, baru ngiler, lelap tidur. Karena kalau cinta dari mata turun ke kalau ngantuk dari perut naik ke iya begitu ya, dari perut naik ke mata. Kalau bahasa guyonannya lapar galak, kenyang bego. Lah iya emang, coba kalau orang lapar galak, Bu. Galak kadang. Kalau giliran kenyang bego, bukan bego apa, tapi bego ngantuk. Jo orang-orang kenyang kayak orang bego kan. Apalagi makan bareng nih jam 10 makan bareng.
Ada setelah makan lewat setengah jam udah, yang satu yang tadinya ngoceh mulu diem baik, ternyata itu udah ngantuk. Nah, orang yang lapar kalau ada uang, ada nasi, ada yang mau dimakan, enak dimakan. Tapi kalau duit nggak punya, beras nggak ada, nasi nggak ada, lauk pauk nggak ada. Sedangkan orang yang kaya ini asik saja dengan Allah, zikir malam, sholat tahajud di malam hari, asik. Karena semuanya dia telah terpenuhi, sedangkan tetangganya ada yang lapar tidak diperhatikan. Itulah sebab yang menjadi dia itu sholat tahajud 20 tahun tapi tidak tergolong orang-orang yang soleh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah, beliau berkata, satu suap nasi yang diberikan, yang dimakan oleh orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid 1000 masjid. Coba satu suapan, Bu. Makanya sedekah itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang diajak ngaji yuk, ayo. Kemudian sholat yuk, ayo. Kemudian zikir bareng yuk, ayo. Sedekah yuk. Nah, nggak langsung gercep jawabnya. Belum tentu. Ini nasihat khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak semuanya. Pada intinya, apa yang dibelikan untuk orang yang ngaji, untuk orang yang lapar, disitulah insya Allah yang menjadikan walaupun sholat tahajudnya pelentang-pelentung, insya Allah akan dikategorikan orang-orang yang soleh. Tidak rajin sholat tahajud, seminggu paling sekali, 1 bulan paling sekali, paling banyak 2 kali. Jangan sampai selama hidupnya tidak pernah sholat tahajud. Jangan sampai tidak sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, disinilah kita diperintahkan juga oleh Allah, wasta'inu bisabri wasshalah. Kita itu diperintahkan sholat oleh Allah ya, dengan melaksanakannya dengan kesabaran. Sabar ketika diperintahkan sholat oleh Allah. Jangan ngerutuk habis sholat, ngobrol sebentar, udah masuk adzan lagi baik kan gitu. Sholat maghrib, habis maghrib ngobrol isya, entar ujung-ujungnya ngantuk. Nah, akhirnya tidak sholat. Mending kalau bangun, kalau innalillahi berarti ninggalin sholat isya. Saya pernah, Bu, ya namanya manusia, kalau lagi lempeng, kalau lagi kumat ya kumat. Saya pernah itu tidur ya, sedangkan belum sholat isya. Biasa kan kalau ngajar ibu-ibu di BTN saya itu bablas tuh, malam Sabtu, biasa malam Minggu. Setelah tidur itu jam 2, kadang jam ini nggak tenang gitu. Kalau sudah nggak tenang, berarti belum sholat dulu baru bisa tidur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perlunya kita ngaji, kita berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama. Insya Allah kalau Allah didemo, insya Allah Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Sebab kalau sendirian kita berdoa bermunajat, kita itu banyak dosa ngomongin orang ya, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudara, dosa kepada orang lain. Nah, disinilah malam Sabtu di waktu yang tepat adalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa menjadi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.